dengan posisi Mbana ke sini, Alfian ke sini, Petra di sini pojok. Alamak. Petra, ayo. Depan lagi. Oh, di depan. Kamu di sini. Tar di depan. Oke, kamu jual tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir dan menyempatkan untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelumnya, agar kegiatan hari ini kita berjalan dengan lancar dan baik, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Baik, oke, semangat semuanya ya hari ini. Nah, ada yang tahu hari ini kita mengikuti kegiatan apa? Nggak tahu. Oke, jadi hari ini kita mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Atau ada yang pernah mendengar kegiatan bimbingan kelompok? Belum. Oke, aku jelaskan ya. Jadi kegiatan bimbingan kelompok adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok seperti yang kita lakukan saat ini, duduk setengah lingkaran. Sebagai aku pemimpin kelompok dan teman-teman itu sebagai anggota kelompok. Oke. Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini tujuannya apa sih? Tujuannya adalah agar teman-teman mendapatkan pengetahuan baru, wawasan baru, dan teman-teman bisa mengembangkan potensi atau kemampuan berbicara di depan umum. Oke, di sini dapat pahami? Dapat. Paham ya? Oke. Nah, dalam bimbingan dan konseling terdapat hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan. Terdapat aturan yang perlu teman-teman patuhi dan ikutin. Di antaranya adalah apabila teman-teman ingin menyuarakan pendapat atau berbicara, maka teman-teman diharuskan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu dan tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Yang kedua, teman-teman harus menjaga sikap sopan santun dan bertutur kata yang baik kepada teman-temannya yang lain. Tidak boleh tertawa-tawa, tidak boleh saling mengejek satu sama lain. Nah, selanjutnya adalah apabila teman-teman terdapat informasi yang sekiranya bersifat pribadi, maka harus dirahasiakan dan tidak boleh disebarluaskan kepada siapapun. Nah, teman-teman datang pada kegiatan bimbingan kelompok hari ini secara sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun. Oke, teman-teman datang ke sini nggak ada paksaan dari siapapun kan? Nggak ada. Oke. Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini saya mengharapkan teman-teman aktif dan berpartisipasi mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dari awal sampai akhir kegiatan berlangsung. Sehingga apapun yang teman-teman miliki, informasi yang teman-teman dapatkan, teman-teman tidak perlu malu atau tidak perlu ragu untuk menyuarakan atau memberikan informasi tersebut. Oke? Nah, agar kita berjalan ke depannya gitu, acaranya saling kenal satu sama lain, lebih kenal satu sama lain, kita rangkaian nama dulu ya. Jadi caranya teman-teman menyebutkan nama teman sendiri, nama teman-teman sendiri, nama diri sendiri, kemudian teman selanjutnya mengulang nama teman sebelumnya dan mengulang namanya sendiri. Kemudian teman yang kedua juga mengulang nama teman sebelumnya dan mengulang nama sendiri. Dapat dipahami? Oke, bisa ya? Mau dimulai dari mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Sini dah. Sebelah kanan. Kiri saya ya. Kiri saya. Siapa yang mau duluan? Dari sini dulu ya. Dari sini. Nanti muternya mau ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri? Sini kanan. Oke. Boleh dimulai, silahkan. Namanya siapa? Nah, panjangnya ya? Nama panggilan aja. Alfian, lanjut. Alfian Rifana. Lanjut. Alfian Rifana Sabila. Alfian Rifana Sabil Patra. Lanjut. Alfian Rifana Sabil Patra Ainun.
Alfian, Aisyud, Alfian, Rifana, Sabil, Patra, Ainun, Marisa. Lanjut. Alfian, Rifana, Sabil, Patra, Ainun, Marisa, Nugraha. Lanjut. Alfian, Rifana, Sabil, Patra, Ainun, Marisa, Nugraha, Upa. Oke, aku ulang. Alfian, Rifana, Sabil, Patra, Ainun, Marisa, Nugraha, Aufa, Aulia. Oke, kita masuk. Oke, teman-teman udah siap? Ya. Siap mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sekarang? Ya. Oke. Nah, jadi aku tegaskan kembali ya, aku ulang kembali bahwasanya dalam kegiatan bimbingan kelompok ada hal-hal atau aturan yang perlu teman-teman patuhi dan pahami. Yang pertama, tadi apabila teman-teman mau menyampaikan pendapat atau berbicara, maka harus mengangkat tangan terlebih dahulu dan tidak diperbolehkan memotong atau menyerobot gitu pembicaraan temannya. Yang kedua, teman-teman bersikap sopan santun dan bertutur kata yang baik, tidak boleh mengejek temannya, tidak boleh menertawakan temannya dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman apabila ingin menyampaikan informasi silahkan disampaikan secara terbuka tanpa ada rasa takut. Apabila informasi tersebut bersifat pribadi, maka teman-teman di sini wajib untuk merahasiakan informasi tersebut. Oke, dapat dipahami semuanya? Ada yang tidak mengerti? Enggak, oke, kita lanjut ke kegiatan topik inti ya, kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Di kegiatan bimbingan kelompok itu terdapat topik-topik yang bisa dijadikan bahan diskusi dan dibahas bersama-sama. Topik-topiknya apa saja sih Kak? Jadi topik-topiknya itu bisa yang sedang dibicarakan atau diperbincangkan oleh masyarakat umum atau oleh orang-orang sekitar. Seperti contohnya topik kesehatan mental, kekerasan seksual, FOMO, dan sebagainya. Nah, topik kegiatan bimbingan kelompok yang bakal kita bahas hari ini, topiknya atau judulnya itu adalah Stop Pencemaran Lingkungan Karena Aku Peduli. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke topik intinya, aku punya yel-yel nih, biar semangat, biar lebih ceria lagi suasananya. Kalau misalnya nanti aku bilang pecinta alam, kalian jawab Yahoo. Terus kalian nanti aku akan manggil lagi ke kalian, mana anak cinta alam saya, di mana di sini saya peduli alam. Oke, bisa latihan dulu ya. Oke. Mana pecinta alam? Yahoo! Yang mana cinta alam? Saya Di mana? di sini saya peduli alam. Masuk ke topik intinya. Jadi ada yang tahu nggak sih tentang apa sih itu pencemaran lingkungan? Nah, belajar tuh kata Sabil. Ada yang tahu? Mungkin mau menyampaikan pendapatnya, boleh angkat tangan terlebih dahulu. Ayah, Boleh. Ini juga ada. Ada yang tahu mungkin pencemaran? Pencemaran berarti apa? Gas rumah kaca. Iya, itu contohnya. Ini kita bahas dulu pengertian pencemaran lingkungan. Yang kalian tahu deh, yang kalian bayangkan sebenarnya pencemaran lingkungan itu kayak gimana sih? Oke, boleh angkat tangannya. Merusak alam. Merusak alam tadi kata Patra. Selanjutnya ada lagi. Ya, bakar hutan tadi kata Alfian, bagus. Ada lagi? Polusi udara tadi kata Rifana, boleh. Nugraha. Penumpukan sampah, bagus. Ada lagi? Cukup? Boleh, Sok. Pemanasan global tadi kata Aufa. Ada lagi? Cukup ya? Cukup? Bilang cukup. Oke, tadi karena teman-teman kita udah nyebutin dari Patra, katanya kerusakan alam ya. Kemudian Alfian nyebutin itu tumpukan sampah. Terus dari Nugraha itu apa tadi?
pembakaran sampah. Terus Rifana juga menyebutkan tentang polusi dan Aufa itu Aufa menyebutkan tentang pemanasan global, betul? Oke, aku jelasin kembali. Jadi pencemaran lingkungan itu adalah perubahan yang signifikan terjadi pada lingkungan melebihi ambang batas. Jadi segala sesuatu yang berlebihan pastinya nggak baik kan. Nah, dari pencemaran lingkungan itu diakibatkan dari hasil kegiatan manusia. Seperti misalnya karena banyaknya kebutuhan manusia saat ini, berkembangnya teknologi segala macam. Nah, itu bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan sendiri itu nggak langsung bisa terurai. Jadi dia ada proses-prosesnya. Jadi kalau misalnya pencemaran lingkungan itu ada yang mengalami proses secara alami, contohnya seperti kotoran manusia, sisa tumbuhan yang mati atau hewan kayak gitu. Selain itu, kalau misalnya pencemaran lingkungan yang memerlukan penguraian atau adanya proses dari entah itu dari bantuan manusia atau memerlukan jangka waktu tertentu, itu seperti contohnya zat-zat kimia, plastik, styrofoam, segala macam. Teman-teman di sini pernah melihat gitu pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitarnya nggak? Boleh yang angkat tangan terlebih dahulu. Siapa saja yang pernah lihat? Pernah, tadi Ainun bilang, Nugraha juga pernah. Berarti seperti apa tuh? Apa? Aku mau ngomong apa? Enggak, contoh pernah melihatnya berarti kan? Di tempat. Boleh boleh di lingkungan sekitar, boleh pas teman-teman kunjungi atau apapun itu. Gunung sampah. Nah, itu gunung sampah tadi kata Sabil, contoh pencemaran lingkungan itu gunung sampah. Nah, karena misalnya teman-teman juga pernah lihat ada papan tulisan kayak dilarang membuang sampah, pernah kan di pinggir jalan melihat kayak gitu. Nah, itu sebenarnya ada setiap makhluk hidup atau setiap setiap makhluk hidup itu harus ada yang dilindungi, harus ada yang diawasi gitu. Sama seperti di negara Indonesia, setiap hak manusia, setiap entah itu tumbuhan, hewan, mereka punya perlindungannya, punya pengawasannya, dan itu namanya ada terkandung di undang-undang atau hukum yang mendasari kegiatan gitu di Indonesia. Nah, di Indonesia itu sendiri kan ada undang-undang. Nah, tentang lingkungan ini itu terkandung dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 pada pasal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi intinya dari undang-undang itu dia melindungi bahwasanya pencemaran lingkungan itu adalah sesuatu zat atau komponen yang dimasukkan apabila zat tersebut berbahaya dan diakibatkan oleh dari hasil kegiatan manusia dan harus dilindungi. Contohnya kayak saya tadi tuh pelang-pelang yang sering teman-teman lihat di pinggir jalan, itu contoh administratif yang negara lakukan gitu biar kegiatan manusia itu nggak melebihi ambang batas, nggak dilakukan secara berlebihan gitu. Oke, kita masuk kepada sebenarnya apa sih yang menyebabkan pencemaran lingkungan itu? Ada yang tahu? Membuang sampah sembarangan, kata Inun, bisa jadi bagus. Tambang yang berlebihan. Tambang yang berlebihan, bagus sekali. Ada lagi? Aku belum mendengar suara dari Marisa nih. Boleh mungkin ini menebang pohon, itu salah satu bentuknya. Itu banget yang tadi dibilang Ainun, Patra sama Marisa, bahwa faktor-faktor yang mendukung pencemaran lingkungan adalah sesuatu yang menyebabkan lingkungan itu rusak sendiri gitu, kualitasnya menurun, nggak bisa dilakukan secara berlebihan gitu. Nah, contoh atau faktor-faktor yang disebabkan pencemaran lingkungan itu contohnya adalah aktivitas industri. Kalau misalnya teman-teman memperhatikan gitu, pabrik-pabrik yang banyak mengeluarkan asap, emisi, kendaraan bermotor, itu semua kalau misalnya dilakukan secara berlebihan, itu bisa menyebabkan polusi udara gitu kan.
Betul sekali kata Nugraha. Iya, contohnya itu aktivitas industri. Terus juga ada aktivitas limbah. Yang teman-teman ketahui dari aktivitas limbah itu seperti apa? Membuang limbah ke laut. Membuang limbah ke laut. Contohnya maksudnya membuang apa nih ke laut? Boleh? Apa Nugraha? Kayak sampah plastik. Oke, sampah plastik, betul sekali. Ya, jadi aktivitas limbah itu adalah segala sesuatu kayak misalnya limbah domestik, limbah rumah tangga, limbah rumah sakit, kayak misalnya bekas-bekas infusan, betul sekali kata Sabil, infusan kayak gitu dibuang secara sembarangan tanpa ada pengelolaan yang baik. Nantinya juga pasti bakal merusak atau ada kesehatan di manusia juga terganggu gitu. Kemudian juga ada bencana alam. Kalau bencana alam itu kan tanpa kita kontrol gitu kan, dia datang sendirinya dengan entah itu banjir, gempa bumi, abu vulkanik, gunung meletus, itu semua kan bisa mengakibatkan faktor-faktor yang mendukung pencemaran lingkungan gitu. Tetapi kalau misalnya bencana alam itu tanpa kita kontrol, tanpa kita tahu, tanpa kita duga-duga itu kapan datangnya gitu. Nah, faktor-faktor atau yang biasa dilakukan aktivitas sehari-hari di lingkungan sekitar yang teman-teman ketahui nih, selain tadi kata Nugraha membuang sampah di laut, yang tahu lagi mungkin yang biasa dilakukan sehari-hari, aktivitas sehari-hari. Iya, boleh angkat tangan terlebih dahulu ya. Ini dulu ya. Pembakaran sampah kata Aufa. Ada lagi apa tadi Marisa? Membuang sampah sembarangan. Betul, membuang sampah sembarangan. Satu tadi angkat tangan? Nggak jadi? Oke, betul sekali. Jadi aktivitas yang kita lakukan sehari-hari sebenarnya kalau misalnya dilakukan secara berlebihan itu dapat menjadi pencemaran lingkungan. Kayak misalnya teman-teman melakukan menggunakan AC yang berlebihan, kalau misalnya nggak dipakai itu juga bisa menyebabkan gas rumah kaca gitu maksudnya. Terus juga kayak misalnya nggak ada pengelolaan yang baik atau nggak ada struktur ya, pengelolaan sampah yang baik di rumah tangga gitu. Kayak misalnya nggak ada pemilahan sampah yang organik, anorganik, tiga gitu, sampah seperti itu gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis pencemaran lingkungan. Ada yang tahu jenis-jenis pencemaran lingkungan itu seperti apa? Tadi teman-teman udah menyebutkan banyak banget yang membakar sampah, membuang sampah sembarangan. Mungkin ada yang tahu jenis-jenis pencemaran lingkungannya? Nggak ada yang tahu? Oke, aku jelasin ya. Jadi jenis-jenis pencemaran lingkungan itu ada 5. Yang pertama ada pencemaran udara. Tadi teman-teman sebutkan membakar sampah itu termasuk pencemaran udara. Kalau misalnya zat-zat polutan atau emisi kendaraan, asap pabrik yang punya bahan zatnya beracun, kita nggak ada yang tahu karena kan asap pabrik itu dia kalau misalnya mengandung sulfur mengakibatkan hujan asam, pastinya nggak baik gitu untuk kesehatan manusia itu sendiri. Terus yang kedua ada pencemaran air, kayak misalnya kata Nunu tadi membuang sampah di sungai, itu kan juga bisa merugikan hewan-hewan atau makhluk hidup yang ada di dasar laut kan, nggak cuma di laut, di sungai juga, di kali juga kayak gitu. Nah kalau misalnya air itu udah terkontaminasi, pastinya nggak akan bagus lagi untuk keberlangsungan hidup manusia, aktivitas kehidupan manusia. Kalau misalnya kita tahu pelosok-pelosok daerah masih menggunakan sungai untuk mencuci pakaian, untuk mandi juga bisa, ya kan? Untuk mencuci baju ya tadi, pakaian, terus juga mencuci piring segala macam kan semuanya di situ di sungai gitu. Akhirnya nantinya terkontaminasi. Jadi terus yang ketiga itu ada pencemaran suara. Maksudnya apa sih? Kalau misalnya suara yang bising yang
yang terlalu berlebihan gitu pasti akan mengakibatkan kebisingan suara atau kayak misalnya knalpot racing kalian tahu kan ya, kalau yang kayak sangat mengganggu orang gitu. Terus juga yang keempat itu ada pencemaran cahaya. Kalau misalnya kita lihat gitu, intensitas cahaya yang digunakan secara berlebihan, kayak misalnya di perkotaan, pokoknya di perkotaan. Kalau misalnya terus yang terakhir itu ada pencemaran tanah. Jadi pencemaran tanah ini dia berkaitannya dengan kualitas tanah itu sendiri. Kalau misalnya penggunaan pestisida atau zat-zat beracun kayak misalnya di pertanian, menggunakan pupuk yang beracun segala macam, itu pastinya bakal mengganggu hasil panen dari petani. Oke, dari sini ada yang mungkin ingin ditanyakan dari teman-teman tentang topik sejauh ini, dari mulai pengertian pencemaran lingkungan, faktor-faktor pencemaran lingkungan, bahkan sampai jenis-jenis pencemaran lingkungan. Boleh silakan menggerakkan. Sampah-sampah yang tidak bisa diubah lagi akan dikemanain? Oke, tadi ada pertanyaan dari Nugraha. Jadi sampah-sampah yang nggak bisa diuraikan mau dikemanain gitu. Oke, ada yang tahu sampah-sampah yang nggak bisa diuraikan itu seperti apa? Plastik gitu. Ada lagi sampah-sampah yang tidak bisa diuraikan mungkin yang lama terurainya, membutuhkan proses yang lama juga. Apa? Kaleng, tadi kata Sabil kaleng. Ada lagi? Sudah cukup. Nah, jadi sampah-sampah itu yang bisa teruraikan atau bisa teruraikan tapi dalam waktu proses yang lama, pastinya memerlukan bantuan dari manusia. Entah misalnya plastik. Kalau misalnya kalian tahu kursi plastik, nah itu bisa dimanfaatkan kerajinan yang lain. Jadi plastik-plastik yang udah dibakar, tahu kan plastik yang dibakar itu dijadikan bahan kerajinan lain seperti kursi plastik atau sendok plastik atau botol plastik itu segala macamnya. Nah itu bisa salah satu jenis kerajinan. Jadi nggak selamanya tumpukan sampah yang nggak bisa teruraikan itu tadi itu tertumpuk gitu, tapi kita bisa kita manfaatkan, bisa kita buat kerajinan. Contohnya kayak tadi kursi plastik, botol plastik, sendok plastik dan segala macam gitu. Oke? Oke. Kita lanjut ya pembahasannya. Selanjutnya itu ada dari dampak pencemaran lingkungan. Ada yang tahu dampak pencemaran lingkungan itu apa saja? Dari yang tadi saya sebutin jenis-jenis pencemaran lingkungannya, ada dari pencemaran polusi, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran apalagi tadi suara, sama pencemaran cahaya. Ada yang tahu dampak semua itu banjir betul. Longsor. Nanti angkat tangan dulu ya, biar aku tahu. Oke, boleh. Tadi kata Nugraha banjir, kata Sabil longsor. Patra tadi kata ada lagi? Udah diambil. Oke, udah berarti cukup ya. Nah, jadi dampak-dampak yang dari pencemaran lingkungan itu kan pasti kalau misalnya kita kegiatan manusia dilakukan secara berlebihan ada dampaknya sendiri gitu. Dampaknya itu bisa contohnya pencemaran udara bisa menyebabkan gangguan pernafasan seperti asma, bronkitis, atau penyakit paru-paru kayak gitu. Kenapa sampai seperti itu? Karena kan dalam asap kendaraan ada mengandung karbon dioksida. Kalian kalau menghirup menggunakan apa? Hidup. Menghirup menggunakan hidup, betul. Apa? Menghirup menggunakan oksigen. Jadi ketika teman-teman nih dalam satu wilayah, kalau kebanyakan udara yang dihirup itu karbon dioksida bukan oksigen, pastinya kan ada gangguan pernafasan yang diakibatkan gitu kan. Terus yang kedua, penyumbatan saluran pembuluh darah. Kenapa bisa sampai kayak gitu? Karena kalau misalnya zat-zat adiktif atau zat-zat yang berbahaya
yang kalian terus langsung kalian langsung berhubungan gitu sama zat-zat itu, pasti ada berpengaruh gitu ke kesehatan kalian. Nah, selain itu juga dari dampak-dampak pencemaran lingkungan juga pastinya ada disebabkan dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang, seperti contohnya banjir tadi yang seperti Nugraha, ataupun emisi gas rumah kaca. Itu kan salah satu penggunaan gas yang berlebihan. Nah, juga selain itu adanya juga perubahan iklim yang terjadi. Kalian kalau misalnya iklim di Indonesia itu kan iklimnya tropis, ya kan? Iklimnya tropis, musimnya juga musim kemarau, musim hujan gitu kan. Nah, kalau misalnya ada perubahan yang terjadi, itu juga disebabkan oleh aktivitas yang dihasilkan dari manusia itu sendiri. Oke, selanjutnya gimana sih cara kita buat menanggulangi atau mencegah pencemaran lingkungan? Dengan mengurangi membuang sampah berlebihan. Dengan mengurangi membuang sampah secara berlebihan, bagus sekali ya Ufa. Melakukan reboisasi penghijauan kembali berarti kan. Ada lagi? Ya, Alfian, memilah sampah. Oke, bagus sekali. Cukup. Tadi yang disebutkan Nugraha, membuang sampah pada tempatnya atau tidak secara berlebihan, adanya pengelolaan yang baik, kemudian reboisasi akibat dari pembabatan hutan atau pembakaran hutan secara berlebihan, dilakukan reboisasi, betul tadi kata Aufa. Dan juga yang terakhir tadi kata Alfian, memilah sampah dari sampah organik, sampah anorganik, sampah B3. Nah, upaya-upaya tersebut sangat benar dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang terjadi. Tapi yang paling utama adalah kesadaran dari diri kita sendiri akan peduli pada lingkungan. Kayak misalnya dengan langkah kecil membuang sampah pada tempatnya, atau mengurangi penggunaan air yang tidak digunakan, bisa ditutup kembali, atau mematikan AC yang sudah tidak digunakan kembali, seperti itu. Oke, ini karena dilihat ya teman-teman udah agak nggak fokus, biar kita lebih semangat lagi, kita lakuin game sekali ya, ice breaking. Jadi ice breakingnya itu adalah sebutannya adalah misi penyelamat bumi. Jadi kalian ini akan dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok ada 2 orang. Oke? Masing-masing kelompok ada 2 orang. Dengarkan terlebih dahulu, baru nanti kita diskusikan. Jadi dalam misi itu kalian harus menentukan mana sih yang termasuk dari pencemaran udara. Pokoknya tadi yang disebutkan pencemaran lingkungan dari udara, air, tanah, cahaya, suara, dan sebagainya. Kayak gitu ya. Nah, kita bagi kelompoknya. Kita hitung 1 2 1 2 kali ya. Atau mau kita hitung 1 2 1 2. Bisa batu aja. Pilih aja. Jangan 1 2. Oke, gini. Tadi ada yang opsi milih sendiri. Ada yang 1 2 1 2. Nah, karena ini fokus, karena ini pas ber-8, berarti ada masing-masing ada 2 orang ya. Jadi ada 4 kelompok. Jadi di sini aja dari sini 2 2 2 2. Oke? Oke. Kelompok 1. Kelompok 1 yang mana? Per kelompok yang tadi mana? Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Kelompok 4. 1. Kelompok 1 ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi caranya adalah kalian harus menentukan mana yang aku pilih. Jadi caranya adalah kalian ngambil contoh pencemaran lingkungan sesuai dengan instruksinya. Kalau misalnya aku bilang pencemaran lingkungannya itu pencemaran polusi, kalian cari di sini. Jadi ini ada namanya bank sampah. Kalian pilih di sini mana contoh dari pencemaran lingkungan sesuai instruksi aku. Nanti kalau misalnya cepet-cepetan datang ke aku, kasih ke aku contoh pencemaran lingkungannya, itu yang mendapatkan poin. Oke? Paham? Paham.
pencemaran tanah. Ayo, ayo. Saya ketemu. Apa? Betul. Kelompok satu. Contoh pencemaran udara 1, 2, 3. Pencemaran apa? Kasih saya contoh zat yang berbahaya. 1, 2, 3. Oke, bangun dulu. Saya dapat. Yang radioaktif. Zat bukan. Ini asam. Bukan. Pasti Dido. Asam rokok. Jangan dibalik. Ini. Bahan. Apa jawabannya? Saya dampak dari pencemaran lingkungan. 1, 2, 3. Ini. Emang susah ya? Yang wajib. Mana jawabannya? Kasih saya upaya yang dapat dilakukan mengurangi pencemaran lingkungan. Sudah sih Kak? Upaya Mengurangi. menanam pohon. Jadi gamesnya seru. Sebelum aku mengakhiri, jadi teman-teman ada tindakan lanjut yang bisa teman-teman lakukan dan bisa menerapkan satu pewujudan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Ini ada instrumen, jadi kalian bisa isi instrumen ini sesuai dengan apa yang kalian lakukan ya. Nih aku bagikan satu-satu. Boleh kok? Aja deh. Apa sana? Nggak usah. Nggak usah. Saya membuang Setuju semua. Waktunya itu bisa kalian lakukan dari mulai habis dari kegiatan bimbingan kelompok, dan nanti instrumennya dikumpulin lagi ke aku di hari Selasa tanggal 24 Juni berarti ya. Oke? Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dari instrumennya? Ada yang nggak dimengerti? Tidak. Oke. Karena kita udah di ujung akhir kegiatan bimbingan kelompok, mau dong meminta kalian ada yang mau menyampaikan pesan dan pesan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Oke. Boleh Mbak Ana pesan-pesannya? Seru. Pesannya apa mungkin dari topik yang udah kita bahas? Ini mau menjaga alam agar bersih dan tenang, agar tidak tercemari. Oke, bagus sekali teman-teman. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah sangat ceria dan aktif mengikuti kegiatan bimbingan kami hari ini. Kita tutup dengan berdoa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.